Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Friska dari kelas akuntansi sektor publik semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ekonomi makro. Yang pertama, jelaskan konsep ekonomi makro. Jawabannya, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Ekonomi makro membahas masalah ekonomi dalam skala besar seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, kestabilan harga, dan kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi makro yang dipelajari bukan perilaku individu atau perusahaan secara khusus, tetapi bagaimana seluruh kegiatan ekonomi saling berhubungan dalam suatu negara. Tujuan dari ekonomi makro adalah menciptakan kestabilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan sektorial? Jawabannya yang pertama, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini dilakukan oleh APBN untuk mengatur perekonomian. Contohnya adalah peningkatan belanja negara dan pengurangan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Contohnya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga guna mengendalikan inflasi. Ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor dalam negara lain. Contohnya adalah pemberian tarif impor dan peningkatan ekspor produk dalam negeri. Nomor 4, kebijakan sektorial adalah kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Contohnya adalah pembangunan industri, bantuan UMKM, dan pembangunan infrastruktur. Nomor 3, jelaskan upaya pemerintah dalam A. Meningkatkan pendapatan nasional. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional dilakukan dengan meningkatkan investasi, memperluas kegiatan produksi, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. B. Membuka kesempatan lapangan kerja. Pemerintah membuka lapangan kerja melalui pembangunan industri, mendukung UMKM, memberikan pelatihan kerja, dan menarik investasi dari dalam maupun luar negeri. C. Meningkatkan kapasitas produksi secara nasional. Pemerintah meningkatkan kapasitas produksi dengan menyediakan teknologi, memperbaiki sarana produksi, memberikan subsidi, dan mendukung sektor industri serta pertanian. D. Mengendalikan inflasi. Pemerintah dan Bank Indonesia mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang beredar, menjaga kestabilitasan harga barang, serta meningkatkan produksi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. E. Menjaga kestabilan ekonomi. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, menjaga nilai tukar rupiah, dan mengawasi kegiatan ekonomi nasional. Yang F. Menyeimbangkan neraca pembayaran ekonomi. Pemerintah berupaya menyeimbangkan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor, mengurangi impor yang berlebihan, serta menarik investasi asing ke Indonesia. Soal nomor 4, jelaskan manfaat Anda dalam mempelajari ekonomi makro. Jawabannya, manfaat mempelajari ekonomi makro adalah memahami kondisi perekonomian negara, mengetahui penyebab inflasi dan pengangguran, memahami kebijakan pemerintah, serta membantu mengambil keputusan ekonomi dengan lebih baik. Selain itu, ekonomi makro juga membantu mahasiswa dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, apa yang Anda lakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai mahasiswa? Jawabannya, sebagai mahasiswa, saya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan belajar sungguh-sungguh agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, saya dapat mendukung produk lokal, menggunakan teknologi yang produktif, mengembangkan keterampilan berwirausaha, serta ikut menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat.
Mahasiswa juga dapat memberikan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.